Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Pembelajaran di Luar Sekolah semester 4 kelas PAIE akan mempresentasikan mengenai manajemen pemberdayaan perempuan berbasis moderasi beragama. Langsung saja, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan yang mengedepankan moderasi beragama sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perempuan yang masih menghadapi ketidaksetaraan dan keterbatasan akses pendidikan serta ekonomi memiliki peran kunci sebagai pendidik dalam keluarga dan agen perubahan sosial. Pendidikan moderasi beragama menanamkan nilai toleransi dan kerukunan, mendorong perempuan aktif menciptakan harmoni serta mencegah radikalisasi, terutama di era digital dan pandemi. Program seperti PKBM terbukti efektif meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi perempuan. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah memberikan dampak positif, tantangan dalam efektivitas, keberlanjutan, dan penerapan nilai moderasi beragama masih perlu diatasi. Oleh karena itu, pengelolaan lembaga pendidikan pemberdayaan perempuan yang inklusif dan berbasis nilai moderat sangat penting untuk menciptakan perempuan mandiri, berdaya, dan berkontribusi positif dalam masyarakat, serta membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya, langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan, yaitu proses memperoleh kekuatan atau kemampuan dari pihak yang lebih berdaya kepada yang kurang berdaya. Pemberdayaan perempuan adalah proses meningkatkan kemandirian, penghormatan terhadap kebinekaan, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Proses pemberdayaan mencakup penyadaran, pembentukan kapasitas atau capacity building, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan transformasi menuju kesetaraan gender. Tujuan utama pemberdayaan perempuan yaitu untuk memberikan power atau kekuatan kepada perempuan agar mampu mengaktualisasikan diri dan meningkatkan eksistensi di masyarakat. Keterkaitan pemberdayaan perempuan dengan moderasi beragama itu apa sih? Nah, pengertian moderasi beragama sendiri adalah upaya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dengan perempuan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi di keluarga dan masyarakat. Perempuan berperan sebagai ibu, istri, anggota masyarakat, dan agen perubahan sosial melalui edukasi, kolaborasi, dan kampanye di media sosial. Perempuan memiliki kemampuan sosial seperti keterbukaan, ketegasan, keberanian memperjuangkan hak, serta keinginan terus mengembangkan diri. Perempuan juga cenderung lebih suka berkolaborasi dan menciptakan perdamaian daripada konflik. Selanjutnya, ada contoh pemberdayaan perempuan. Apa sih contoh pemberdayaan perempuan ini? Contohnya ini yaitu penguatan organisasi kelompok perempuan. Penguatan organisasi perempuan di berbagai tingkatan seperti PKK, koperasi, yayasan sosial untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pemasaran sosial dan program pemberdayaan. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan. Nah, bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan ini ada 3. Yang pertama, penyuluhan keluarga sejahtera. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan dan keterampilan sesuai kebutuhan lokal. Dan yang terakhir, kegiatan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan lembaga terkait di tingkat provinsi atau kabupaten. Jadi, pemberdayaan perempuan adalah refleksi kepentingan emansipatoris dan proses pencerahan kolektif. Nah, tujuan akhirnya adalah perempuan mampu menjadi partisipan kritis, efektif, dan mandiri dalam masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri pertama.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis moderasi beragama. Langsung saja, jadi tantangan yang dihadapi perempuan, ketimpangan sosial dan diskriminasi gender masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perempuan mengalami keterbatasan akses pendidikan dan kekerasan berbasis agama dan budaya. Moderasi beragama sebagai pendekatan keagamaan yang adil, seimbang dan toleran menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan perempuan. Pendidikan berbasis moderasi beragama membentuk perempuan yang beriman, bertakwa, dan kontribusi aktif dalam masyarakat. Nah, strategi pemberdayaan pendidikan perempuan itu contohnya seperti memberi akses pendidikan seluas-luasnya pada perempuan, kampanye dan penyadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender, dan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan. Nah, di sini ada urgensi pendidikan pemberdayaan perempuan itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan, yaitu membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan, mengembangkan potensi. Yang kedua, mempromosikan kesetaraan gender, yaitu menumbuhkan kesadaran hak dan peran perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pernikahan usia muda, yaitu pendidikan, menunda usia pernikahan, dan mendorong karir. Keempat, mendorong partisipasi ekonomi, yaitu membekali bekal keterampilan untuk kemandirian ekonomi. Yang terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu perempuan teredukasi, mendukung kualitas hidup keluarga dan pembangunan nasional. Jadi, urgensi pendidikan pemberdayaan perempuan itu kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berkelanjutan. Moderasi beragama juga memperkuat fondasi nilai dalam proses pemberdayaan tersebut. Investasi pada pendidikan perempuan harus menjadi prioritas pembangunan nasional dan global. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai contoh pendidikan non-formal yang fokus pada pemberdayaan perempuan pada zaman sekarang ini. Maksudnya contoh pendidikan non-formal yang fokus pada pemberdayaan perempuan pada zaman sekarang ini yaitu yang pertama, kewirausahaan sebagai strategi pemberdayaan perempuan. Kewirausahaan menjadi pendekatan penting untuk memberdayakan perempuan agar berkembang secara optimal, mandiri, dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, pelatihan kewirausahaan menjahit sebagai solusi pemberdayaan. Pelatihan keterampilan menjahit membuka cakrawala pemikiran perempuan dengan mengembangkan potensi kreatif dan inovatif. Yang ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat atau yang sering disebut LSM. LSM berperan penting dalam memobilisasi keadaan masyarakat tentang isu perempuan dan menjalankan program pemberdayaan. LSM mengadakan kegiatan untuk menghadapi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan advokasi. Yang keempat, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Membekali perempuan, terutama ibu rumah tangga dan perempuan di pedesaan, dengan keterampilan praktis seperti menjahit, membuat kue, dan tata rias yang dapat menjadi sumber penghasilan. Yang kelima, kelas literasi dasar dan keaksaraan fungsional. Ditujukan bagi perempuan yang belum bisa membaca, menulis, atau berhitung. Biasanya diselenggarakan daerah tertinggal agar mereka lebih mandiri. Yang keenam, kelompok belajar dan komunitas perempuan. Berbasis kegiatan sosial atau keagamaan menjadi wadah informal untuk pendidikan dan diskusi isu ekonomi rumah tangga dan kesehatan. Yang terakhir, yang ketujuh, kelas kesehatan, reproduksi, dan hak perempuan. Edukasi tentang tubuh, hak reproduksi, dan perlindungan hukum dari kekerasan penting untuk kesehatan fisik dan mental serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak pelatihan kewirausahaan terhadap peningkatan hidup. Pelatihan kewirausahaan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan perempuan sehingga mereka dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lalu, faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan melalui kewirausahaan itu contohnya keterlibatan aktif perempuan dalam desain dan pelaksanaan pelatihan. Jadi, pemberdayaan perempuan melalui
wirausaha itu sebagai momentum kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi. Wirausaha perempuan juga tidak hanya menciptakan peluang bisnis, tapi juga membentuk masa depan inklusif dan berdaya saing. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu mengenai manajemen pelajaran, manajemen kesiswaan, manajemen kepegawaian, manajemen sarana prasarana, dan manajemen keuangan di pemberdayaan perempuan. Yaitu yang pertama, manajemen pembelajaran. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan partisipasif untuk memberdayakan anggota. Fokus pada penguatan kapasitas, kaderisasi, serta perencanaan dan evaluasi program berkelanjutan. Mengintegrasikan pengaruh utamaan gender dalam pembelajaran. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Rancang program pendidikan non-formal inklusif bagi perempuan miskin dan marginal. Melakukan seleksi dan pendataan peserta sesuai kebutuhan. Mengorganisasi kegiatan dengan fasilitator lokal dan metode fleksibel. Memberikan pelatihan keterampilan hidup dan advokasi. Memberikan pendampingan, evaluasi, dan memantau alumni sebagai agen perubahan. Melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan yang responsif gender. Ketiga, manajemen kepegawaian. Struktur organisasi dipimpin oleh kepala dinas, didukung sekretariat dan bidang khusus, seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala bidang dan staf teknis pengelola program sesuai tugasnya. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Tersedia gedung atau kantor yang berfungsi sebagai shelter bagi korban kekerasan, fasilitas lengkap untuk administrasi, konseling, dan kebutuhan penghuni shelter. Sarana transportasi mendukung operasional. Yang kelima, manajemen keuangan. Meliputi perencanaan, pendekatan pelaporan, dan pengendalian keuangan, serta proporsional dan transparan. Pembagian tugas keuangan jelas dan struktur organisasi. Menekankan akuntabilitas sesuai prinsip agama dan moderasi beragama. Sistem keuangan diterapkan pada organisasi perempuan agar berkelanjutan. Cukup sekian dari materi yang kelompok kami sampaikan. Mungkin materi yang kami sampaikan ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.